intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sugeng Rahayu. Yang saya hormati seluruh warga masyarakat Kabupaten Blora dimanapun berada yang menyaksikan live streaming pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 tepatnya pukul 13.00 WIB. Saya Kepala Seksi Perdata dan Data Usaha Negara yang dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Blora yang berada di posko gugus tugas penanganan COVID-19 akan menyampaikan data terkini perkembangan COVID-19 di Kabupaten Blora. Adapun monitoring data COVID-19 di Kabupaten Blora per hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 10.47 WIB dapat saya sampaikan yang pertama yaitu mengenai OTG, yaitu orang tanpa gejala yang telah selesai dalam pemantauan sebanyak 440 orang. Kemudian proses pemantauannya sebanyak 136 orang dan yang meninggal 1 orang dengan jumlah total 577 orang. Kemudian hal yang berikutnya saya sampaikan yaitu mengenai ODP, yakni orang dalam pemantauan. Setelah selesai pemantauan sebanyak 893 orang, kemudian proses pemantauan sebanyak 30 orang, dan yang meninggal sebanyak 3 orang, dengan jumlah totalnya 926 orang. Kemudian yang berikutnya yaitu pasien dalam pengawasan atau PDP dengan rincian antara lain setelah selesai pengawasan hasil negatif sebanyak 25 orang, proses pengawasan sebanyak 8 orang, dan yang meninggal sebanyak 2 orang, meninggal hasil PCR belum keluar sebanyak 4 orang, meninggal hasil PCR negatif sebanyak 5 orang. Jadi totalnya berjumlah 44 orang. Adapun tes rapid test reaktif berjumlah 116 orang. Dan yang terakhir yakni COVID-19 positif dirawat 19 orang, kemudian meninggal 3 orang, sembuh 2 orang, dan total sebanyak 24 orang. Jumlah pemudik per tanggal 29 Mei 2020 pukul 21.00 WIB sejumlah 36.094 orang. Kami beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Blora mengimbau kepada masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai virus corona melalui physical distancing dengan cara menghindari keramaian dan kerumunan, untuk tidak berkumpul, selalu jaga jarak, dan tetap berada di rumah. Dan jika Anda keluar rumah, ingat selalu memakai masker, cuci tangan dengan sabun atau deterjen, serta jangan lupa meningkatkan imun atau kekebalan tubuh melalui pola hidup bersih dan sehat. Saya dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Blora juga menyampaikan untuk kegiatan tugas pokok kami di Kejaksaan Negeri Blora, yakni pelayanan hukum maupun penegakan hukum, khususnya proses perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus atau perkara korupsi
dilaksanakan melalui sarana live streaming atau video conference. Dan untuk kegiatan penyelidikan perkara korupsi dan program Jaksa Menyapa masih berjalan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini juga saya atas nama pribadi maupun institusi atau atas nama pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada tenaga medis, baik dokter maupun perawat dan petugas lain yang berada di lapangan atau yang berada di rumah sakit, serta aparat keamanan yang tidak henti-hentinya melaksanakan tugas dalam rangka penanganan virus corona di Kabupaten Blora. Sekali lagi kami mengimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Blora untuk tetap di rumah, jaga jarak, hindari keramaian, pakailah masker dan selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun. Karena kalau saudara sehat, keluarga sehat, kita sehat, Indonesia hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, seger waras. Bapak Ibu warga Kabupaten Blora yang saya hormati, yang pertama izinkan kami dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan untuk menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi warga Kabupaten Blora yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk teman-teman dari Dinas Kesehatan Blora yang pada hari Jumat kemarin tanggal 29 telah melaksanakan rapid test termasuk di lingkungan perhubungan, dan alhamdulillah hasilnya dari teman-teman perhubungan semuanya non reaktif. Kemudian Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan update data dan laporan tentang arus mudik yang sudah berjalan di Kabupaten Blora sampai dengan hari ini. Tahun 2019 kemarin, jumlah pemudik yang tercatat di perhubungan yang masuk ke Kabupaten Blora kurang lebih 151 ribuan. 43% itu menggunakan alat transportasi umum dan sisanya menggunakan alat kendaraan pribadi. Dan untuk tahun ini 2020 ini yang bersamaan dengan adanya COVID-19 ini yang masuk per hari ini sudah kurang lebih 36 ribuan. 14 ribuan itu yang terpantau kami menggunakan alat transportasi umum dan sisanya menggunakan kendaraan pribadi. Alasan terkait kepulangan mereka mudik ke Blora dari hasil survei dari Balitbank Kementerian Perhubungan, 26,11% karena PHK dari perusahaan. Di lapangan pada saat kami pemantauan banyak sekali kendaraan-kendaraan umum yang mengantar warga Blora yang di PHK baik dari Bali, dari Jakarta, dari Bandung dan lain sebagainya diantar pulang ke Kabupaten Blora karena sudah mereka diberhentikan dari pekerjaannya. Kemudian 44,54% usaha dagang mereka sepi dan 29,30% karena alasan pribadi lainnya. Bapak Ibu, data ini menunjukkan bahwa warga kita sebagian besar itu sudah sadar, sudah berdisiplin dan sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya penularan COVID-19. Walaupun ada juga sebagian kecil mereka yang dengan melakukan berbagai macam cara untuk bisa pulang ke Kabupaten Blora dengan melanggar peraturan yang ada juga. Namun demikian, Bapak Ibu, kita perlu memberikan apresiasi pada seluruh warga Kabupaten Blora
dan semua pihak yang sudah terkait yang sudah mengedukasi, sehingga warga di Kabupaten Blora di luar kota mampu mendisiplinkan diri dan tidak mudik dan tidak menularkan penyakit COVID-19. Yang perlu kita antisipasi yaitu Bapak Ibu adalah adanya arus balik. Arus balik mereka nanti untuk kembali ke kota-kota besar yang pada saat ini juga masih menjalankan protokol PSBB. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan data angka pemudik tadi yang terkena PHK, yang usaha dagangnya sepi, bisa mendapatkan penanganan dari pemerintah Kabupaten Blora. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kebersihan, berpola hidup sehat, dan pakai masker pada saat beraktivitas di luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi masyarakat Cepu pada umumnya, pada khususnya, dan masyarakat Blora pada umumnya. Kami dari Rumah Sakit Cepu mau menyampaikan kaitannya dengan penanganan COVID terhitung mulai bulan April sampai dengan Mei tahun 2020. Yang pertama, pasien yang datang ke Rumah Sakit Cepu baik OTG, ODP maupun PDP itu sejumlah 74 orang. Kemudian pasien yang telah dirawat di ruang rawat inap isolasi COVID itu tercatat 36 orang. Saat ini yang masih dirawat ada 4 orang. Rencana mau masuk lagi, ini tambahan lagi ya, tadi sudah ngebel, ini ada 1 lagi, jadi ini nanti ada 5 orang sehingga sudah penuh ya. Karena dalam hal ini ruang isolasi COVID kami hanya 5 ruangan. Jumlah kematian mulai April sampai sekarang terhitung ada 4 orang. Kemudian kami juga telah melakukan kegiatan swab baik dari rumah sakit sendiri ataupun dari rujukan puskesmas yang rayon wilayah Cepu itu sejumlah 36 orang. Kemudian dari hasil swab yang mungkin kemarin itu sudah kami rawat dengan hasil positif, ternyata ini sudah sembuh dengan hasil negatif sehingga pasien tersebut bisa dipulangkan sebanyak 1 orang. Sehubungan dengan perjalanan waktu, ternyata pasien untuk ODP, PDP, OTG ini yang berkaitan dengan pasien kebidanan ini semakin lama semakin jumlahnya semakin banyak. Padahal ruang isolasi kami di Rumah Sakit Cepu hanya 5 ruangan, sehingga rencananya untuk ke depan kami akan menambah ruang isolasi. Insya Allah nanti tambah 2 ruangan isolasi lagi khususnya untuk pasien kebidanan. Kami ucapkan terima kasih banyak pada donatur yang telah menyumbangkan ke rumah sakit ini. Mudah-mudahan amalannya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan dari Rumah Sakit Cepu. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.